Apa kabar pemirsa? Jendela Istana kembali hadir menemani waktu santai Anda dengan menyajikan laporan lengkap seputar aktivitas Presiden Republik Indonesia. Mulai agenda resmi, kebijakan, hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Bersama saya Didit Octavia, langsung saja inilah Jendela Istana selengkapnya. Dalam peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan Polri di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan program makan bergizi gratis telah menjadi instrumen penting untuk memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat. Bukan hanya itu, program ini juga dinilai telah berperan memperkuat ketahanan pangan serta membuka lapangan kerja di tingkat lokal. Capaian program makan bergizi gratis terus bertambah dan kini telah menjangkau sekitar 60,2 juta penerima manfaat. Jumlah ini mendekati populasi satu negara besar di dunia, menunjukkan skala pelaksanaan program yang luas dan berjalan setiap hari di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini didukung lebih dari 23.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG yang beroperasi di 38 provinsi. Pemerintah menilai keberadaan jaringan dapur ini menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi secara rutin bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Presiden menilai capaian ini menunjukkan program berjalan nyata di lapangan. Ia juga melihat pengalaman negara lain menjadi referensi penting karena kebijakan pemenuhan gizi melalui intervensi langsung pemerintah telah diterapkan di puluhan negara dan terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perbandingan, pemerintah menilai beberapa negara bahkan menjalankan program serupa dalam skala yang sangat besar, terutama negara dengan pendapatan per kapita di bawah Indonesia yang mampu menjangkau ratusan juta penduduk. Hal ini memperkuat keyakinan kebijakan pemenuhan gizi merupakan langkah strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Di dalam negeri, pemerintah memandang MBG sebagai kebijakan yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Pemenuhan gizi dinilai berpengaruh langsung terhadap tumbuh kembang anak, kesehatan ibu, serta produktivitas generasi masa depan. Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada. Mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Mungkin sebagai ungkapan dendam dan dengki mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya sungguh menyedihkan bagi saya. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Sudah puluhan negara lain melaksanakan, puluhan negara lain, dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Selain berdampak pada kesehatan, program ini juga memberi efek ekonomi yang luas. Setiap dapur MBG mampu menyerap puluhan tenaga kerja sekaligus meningkatkan permintaan bahan pangan seperti telur, ayam, sayur, dan komoditas lain yang dipasok petani lokal serta pelaku usaha kecil. Dengan terserapnya hasil produksi secara rutin, petani yang sebelumnya kesulitan mencari pembeli kini memiliki pasar yang lebih pasti. Pemerintah melihat pola ini membantu menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat pendapatan masyarakat desa.
Dampak MBG juga terlihat di tingkat komunitas. Di Palmerah, Jakarta Barat, pengelolaan Dapur Gizi mendorong inisiatif ketahanan pangan berbasis masyarakat, salah satunya melalui budidaya ikan sistem bioflok yang dikelola pemuda setempat. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memberi keterampilan baru bagi warga sekitar. Hasil budidaya ini langsung diserap Dapur MBG di wilayah setempat, menciptakan hubungan produksi dan distribusi yang saling mendukung. Model ini dinilai menunjukkan bagaimana kebijakan pangan dapat memberi dampak berantai bagi ekonomi lingkungan sekitar. Saya sangat mendukung sekali program Bapak Presiden untuk ketahanan pangan. Dan teman-teman pembudidaya di seluruh Indonesia benar-benar sangat mendukung dalam artian ketahanan pangan, kecukupan pangan minimal skala kecil dahulu, sehingga lebih sejahtera untuk prosesnya ke skala besar. Jadi sebenarnya efek domino dari program ketahanan pangan ini, terutama pribadi di kolom bioflok, itu memang menyerap tenaga kerja yang paling tidak membantu warga sekitar. Yang tadinya mungkin mereka nggak ada wawasan, nggak ada skill, tiba-tiba mereka kita ajarkan dan mereka juga bekerja dengan kita, bagi hasil bisa ataupun dengan pemberian keuntungan. Jadi paling tidak mengurangi jumlah pengangguran di sekitar. Dengan capaian penerima puluhan juta orang, dukungan lintas lembaga, serta efek ekonomi yang meluas hingga tingkat lokal, pemerintah menilai program MBG sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendorong ekonomi rakyat tumbuh lebih merata.